Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan di sini saya Sandi Yusuf Masliawan dengan NPWP 501724130 saya dari kelas DDGB. Mana kali ini saya akan presentasikan atau mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Dharma, di mana itu untuk menggunakan EMD, itu untuk sebuah sinyal menggunakan data SP, yang pertama dari phase shift dan yang kedua dari phase shift. Kita akan langsung aja saja untuk yang pertama saya akan menjelaskan untuk bagian dasar teorinya, mana untuk yang pertama untuk realitas data geofisikanya yaitu non stasioner dan non linear. Data lapangan seperti sinyal di SSP dari gunung api pada dasarnya itu bersifat kacau. Jadi tidak mungkin untuk data yang diberikan itu hasilnya sangat kembang halus seperti ini, tetapi pasti akan kacau seperti ini. Memiliki banyak spike. Nah, gitu. Nah, di mana MD ini atau empirical model composition ini memiliki fungsi basisnya itu adaptif, data driven, berdasarkan datanya, kalau ada pendekatannya itu basis dekomposisi didapatkan langsung dari data itu sendiri. Nah, kalau untuk keunggulan dari EMD ini sendiri, itu sangat responsif terhadap perubahan frekuensi dan amplitude lokal sepanjang waktu atau jaraknya. Nah, lalu setelah itu ada algoritma shiftingnya atau proses dari EMD itu sendiri. Pertama kan kita akan melakukan input sinyalnya yaitu XT atau HT-nya. Kita identifikasi puncak atau minimumnya yaitu envelope puncaknya atau envelope minimumnya. Lalu kita akan langsung ekstraksi MD 9E Max T plus EMNT per 2. Lalu kita cek apakah memenuhi kriteria IMF. Jika iya, kita simpan sebagai IMF 1. Lalu kurangi dari sinyal ASI, aslinya RT sama dengan XT min IMF 1. Kurangi seluruh proses pada residu RT. Dimana nanti hasilnya itu akan IMF 1, IMF 2, IMF 3, IMF 4 hingga menghasilkan yang terakhir itu residu, di mana residu ini tidak sehingga memiliki hasil yang terakhir yaitu tidak memiliki osilasi. Terus lanjut, ini untuk lebih jelasnya untuk bagian uh, envelope-nya, di garis magenta warna ungu ini, mana garis amber atau ini merupakan nilai rata-rata dari kedua envelope-nya. Kemudian garis inilah yang dikurangkan dari sinyal untuk mendapatkan komponen detail gitu. Lalu garis yang ini merupakan MIN atau lower envelope-nya. Nah, ini adalah contoh yang saya bilang tadi akan menjadi MF1, MF2, MF3, dan seterusnya hingga mencapai residu. Nah, di mana biasanya di MF1 ini memiliki frekuensi yang sangat tinggi. Yang kedua frekuensi menengah, yang ketiga itu akan mulai menurun lagi. Frekuensi menengah ke bawah dan yang terakhir itu merupakan frekuensi yang sangat rendah. Nah, di mana di sini saya juga disuruh untuk melakukan TNR atau signal to noise ratio dan juga RMSE, mean square error. Dan ada rumus dari SNR sendiri adalah 10 log 10 dari signal per dari noise-nya. Lalu untuk RMSE yaitu sama dengan akar 1/n cuman XGT min XD noise gitu. Nah, ini 5 langkah simulasi yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu sinyal bentuk di mana saya buat sinyal SP sintetik. Setelah itu injeksi noise di mana saya akan menggunakan noise 5%, 10%, dan 20%. Setelah itu saya akan langsung eksekusi untuk dekomposisi EMP-nya dan kita akan dan saya akan menambahkan yaitu untuk bagian SNR dan RMSE-nya. Mari kita langsung lanjut saja menuju bagian kedua. Pertama kita akan langsung saja import untuk
saja untuk memberi yang menggunakan sampai seperti biasa untuk perhitungan. Lalu ada ini 18. Kemudian digunakan untuk menyajikan hasil evaluasi dalam format tabel yang rapi. Lalu ada matplotlib, pyplot, yaitu untuk visualisasi grafiknya. Lalu ada scape signal and fix, di mana ini dibuat dari sebagai persiapan analisis selanjutannya. Lalu ada UWT, merupakan library webplot yang diimpor untuk keperluan analisis berbasis webplot. Ini yang paling utama itu adalah AMD dari library PyAMD, di mana ini merupakan inti dari simulasi kali ini. Kita langsung lanjut saja untuk melakukan definisian fungsi channelnya. Oh, ini, yes. Oh, transformasi rumus dari channelnya. Oh, dengan risiko sama dengan dalam kali oh, 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 yes. Langsung lanjut saja. Tinggal selanjutnya. Nah, kita akan membuat sinyal FP sintetiknya. Langsung definisikan saja. Oke, ya, oke. Oh,
Hmm, oke. Iya. Oh, iya yang kosnya. Misal, hmm, memang, hmm, 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 misal, kedua, hmm, kedua, hmm, kedua, misal, kedua, kedua, hmm, 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 kedua, hmm, 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 eh, untuk ujian ini merupakan ujian untuk membuat penelitian statistik SP-nya. Kemudian menerima ada 7 parameter, yaitu K itu untuk konstanta intensitas polarisasinya, lalu D itu posisi horizontal sumbernya, lalu Z itu untuk kedalamannya, lalu ada theta yaitu merupakan sudut polarisasi dalam derajat, ada Q yang merupakan faktor geometri atau radius tergantung model, lalu ini ada select yaitu merupakan pilihan jenis bilateral dan yang X merupakan array posisi pengukuran. Maksudnya ada radian, ada radian zeta yaitu untuk mengkonversi sudut polarisasi dari derajat ke radian.
Nah, kita akan selanjutnya menuju ini ada datanya dengan lain untuk menyimpan jumlah itu pengukuran, lalu ada v sama dengan v.0. Nah, kita lagi membuat array output yang diinisialisasi dengan 0 merupakan sama dengan array posisi x. Lalu ada select, ada 3 cabang model berdasarkan nilai selectnya. Hasil sama dengan 1 merupakan silinder vertikal. Nah, yang merupakan term 1, ada term 1 yaitu merupakan pembilang formula SP silinder vertikal dengan menggabungkan komponen horizontal dan vertikal dengan sudut polarisasi. Ada term 2, yaitu merupakan turun ngebut yang merupakan jarak dari titik pengukuran ke sumber di pangkatan Q sama dengan 0,5, yaitu dikhususkan untuk silinder vertikal. Lalu kita tulis hasil anomali setiap titik pengukuran dengan V sama dengan K dikali term 1 per term 2. Yang kedua, select 2 itu merupakan sebuah bola dengan variabel A itu menyimpan nilai radius bola dari parameter Q. Lalu P3 dan P2 ini merupakan proyeksi radius. Ada simbol vertikal dan horizontal, lalu ada nama and then. Nah, adalah jarak kuadrat dari titik pengukuran ke dua kutub ekuivalen bola. Untuk formula SP bola dalam bentuk logaritma dengan jaraknya kita gunakan V dengan A dikali np.log per dr. Akhirnya atau L yaitu kontak atau drag di mana merupakan dua titik sumber. Mulai kita definisikan posisi dua titik sumber titik yaitu ada di X1 Z1 X2 Z2. Di mana G1 dan G2 ini merupakan jarak kuadrat dari titik pengukuran ke masing-masing sumber. Untuk formula SP pada horizontalnya kita gunakan V sama dengan K dikali np.log G1 per G2. Dan kita yang terakhir ini return V untuk mengembalikan array anomali SP-nya. Kita untuk membuat definisi fungsi noise realistisnya. Nah, di mana untuk data yang saya gunakan ini merupakan data sinyal SP yang biasa ditemui di lapangan gunung api. Kita gunakan yang pertama definisi on, definisi noise-nya. Terus menggunakan NPM random set-nya gitu ya. Nah, kita akan buat noise regionalnya.
Kan buat noise lokalnya, noise itu sudah jauh bagi gue ngapain kita tahu kami kemudian refreshnya
Misalkan total noise-nya isi maksimal terus nanti yang ngomong ini nanti ada untuk pengisian noise-nya. Oh, itu ini pertama yaitu ada untuk yang pertama untuk regeneratifnya pembukaan slope dan global drift. Lalu ada noise kedua untuk local noise-nya. Ada noise ketiga itu Gaussian white noise. Dan terakhir itu ada noise signal yang merupakan superposisi sinyal bersih dengan ketiga komponen noise-nya. Ada untuk header return, noise signal, global drift, local noise, Gaussian noise merupakan mengembalikan sinyal noisy dan untuk ketiga komponen noise secara terpisah untuk keperluan analisis lebih lanjut. Kita langsung lanjut untuk membangkitkan sinyal dan menghitung SNR-nya dari awal. Ini kita gunakan untuk parameter vertical cylinder itu X sama dengan nanti lihat mulai itu dari 2020 terus mau 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 ada XD itu oh masih belum tahu. Oh, kita tinggal tiga sini. Untuk timur signalnya bagus. Oh,
Ini kalau udah di rumah, hmm, sih, ya, menggunakan masuk itu dengan awal, ya, sebenarnya kita akan langsung untuk visualisasi hasil data berikutnya. Hasil dapat figur, warnanya segini, dapat X dan VV-nya, mana X labelnya untuk distance, lalu Y labelnya untuk SP anomaly. Terus di Oh, soal pendidikan. Ah, sulit mulai. Ini soal mulai. Oh, iya, ada.
Fisik. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk outputnya, ini sudah terlihat bahwa informasi signal dengan sekitar 40%. Buat lihat untuk kesenarnya itu ada di 1,08 desibel. Bentuknya seperti ini. Jika bisa coba ubah-ubah untuk bagian ini. Jadi, iya, pas ini pasang. Oh, seperti ini hasilnya. 10%. Hasilnya 10%. Nah, sekarang kita akan langsung gunakan saja mungkin di angka 252 ya. Dan kita akan lanjut yaitu untuk nah, kita langsung menuju fungsi empty. Oh, empty, kita akan menghitung jumlah unitnya. Yes, oke, kemudian terus tambahannya netes. Nah, terus residunya itu sama dengan 6. Jadi kita akan lanjut untuk lakukan evaluasi SNR dan RMSE untuk setiap kombinasi IMF-nya. Saja RMSE untuk setiap kombinasi IMF-nya. So, in every SNR combination, combination ada 5,6. Lalu setelah itu kita mereka deteksi sinyal. Lalu kita cek error terhadap control. Oke, baiknya kita akan menggunakan yaitu untuk fungsi RMSE dan SNR setelah definisinya.
terakhir kita langsung saja buat tabel dan kita cari untuk base reconstruction-nya dari base SNR dan base RMSI-nya. Nah, di sini dapat terlihat untuk file sintetik saya dengan sinyal sekitar 25%. Itu mulai MF-nya itu ada 4, lalu SNR setelah di noising yaitu di angka 15,89. Lalu untuk hasil terbaik RMSI-nya yaitu ada di 11,4575. Ini nomor 1 SNR noising seperti di angka 5, lalu di MF2 yaitu di angka 9, di MF3 di angka 13, semakin lama semakin naik, tapi mulai berkurang di IMF ke-5 untuk SNR setelah di-tracing. Tapi yang menggunakan RRSE terlihat untuk IMF pertama yaitu memiliki angka 39 dan semakin lama semakin turun dan naik kembali di IMF kelima. Kita langsung masuk itu untuk yang pertama kita akan memplot hasil raw SP data dan turun-turunnya. Jadi, satu, untuk raw SP data yang berikutnya, dan kita akan langsung lanjut untuk memplot hasil IMF-nya. Kita lihat hasilnya. Ini, di sini sudah dapat terlihat yaitu terdapat dari raw data awal ada IMF 1, IMF 2, IMF 3, IMF 4, IMF 5, dan yang terakhir residual. Nah, di mana untuk residual ini sendiri, itu bisa didefinisikan sebagai residual ketika tidak terdapat osilasi. Jadi tersebut osilasi, maka disitulah yang akan terhenti. Ini untuk mendefine itu base start EMF, base SNR, atau RMSE. Dan juga kita akan langsung untuk melakukan complete SNR dan plot denoising. Ya, untuk define base start EMF-nya, melakukan hasil akhirnya dengan denoise SP anomaly MD. Dapat terlihat untuk BSSNR-nya itu hasilnya itu di 15,89 desibel, lalu untuk RMSC di 11,46. Nah, sekarang saya akan lanjut menuju tugas 2 di mana saya diberikan tugas yaitu untuk membuat shape di mana kita lakukan hal yang sama, tapi kita menggunakan data anomali SP W-shape, membentuk W-shape. W-shape ini kita dapat langsung gunakan sama gitu. Ya, bisa langsung saja tambahkan yaitu data jadikan P1, lalu tambahkan lagi P2, ya kan sama seperti
Jika ubah data ini, ini belum tambahkan transfer data untuk foto widgetnya terima kasih dengan satu pas kedua. Nah, jadi gue coba terlihat untuk hasil skala anomali bentuknya itu untuk widget. Untuk kita coba lihat untuk surroundingnya juga apa ya juga kalian ada selesai sendiri sambil memam. Setelah kita lihat persentasenya sebelum dinasing untuk noise sebesar 5% itu ada di 24,54 di situ. Selanjut untuk melakukan evaluasi denoising PSNR dan RMS ini. Hmm, ya, oke. Di sana yang selanjut yaitu untuk bahan plotting lengkap seperti yang saya lakukan tadi. Ya, sini terlihat untuk hasil dari semua tidak spesifik knowledge bentuknya. Ini yang satu membuat jadi untuk frekuensi tinggi 5%. Dapat terlihat bahwa hasil scatter dari denoise lalu dari RMSE bisa terlihat itu sangat jelek karena kan sinyal yang terdapat di data ini betul-betul itu sangat kecil. Nah, sehingga tidak perlu dilakukan data denoise ataupun RMSE yang berlebihan sehingga malah bisa merubah sebuah data itu menjadi tidak linear ataupun malah mengikuti noise atau mengikuti data yang tidak nyata atau merupakan data fiktif atau interpretasi. Kita kan langsung coba untuk berasal di
Coba lihat output ini, untuk data udaranya, untuk ini bersama, lihat presenter tersebut mengisi adalah 18,54 desibel. Nah, kita juga lihat, oh, outputnya masih terlihat sedikit. Nah, jadi perubahan namanya memang ya, memang sebelumnya dikarenakan ternyata saya telah melakukan sebuah kesalahan di mana terdapat sedikit miss di yaitu di bagian untuk seperti tadi di mana seharusnya menggunakan VCJ saja yaitu untuk sinyal yang sekarang untuk shape, tapi saya menggunakan untuk VV atau sinyal V-shape yang sebelumnya. Nah, di mana hasilnya itu seperti ini, residual seperti ini. Nah, di mana hanya terdapat 5 IMF dan satu residual. Di totalnya ada 6. Dengan the base RMSA yaitu di 2,62, lalu base SNF-nya yaitu di 21,98 desibel untuk hasil denoise-nya. Kita langsung lanjut ke testing di persentase noise di persen. Tahun 2004, kita coba mobil kita orang lalu hasilnya seperti mana untuk noise sekitar 10% membutuhkan sekitar 6 mmF dan hasilnya satu residual, mana untuk SLR terbaiknya itu di 26,25 desibel untuk hasil denoise. Untuk RMS sendiri di 5,06. Kita akan langsung lanjut yang terakhir yaitu untuk persen noise. Hasilnya lebih kacau, lebih random, banyak spike-nya. Dimana untuk 5,5 sama itu 7 dan 23 untuk SNR sebelum di noise-nya yaitu di 12,527. Berani masuk akhirnya. Lihat, Tiga web satu seperti biasa menggunakan frekuensi yang sangat tinggi, mulai sedang, merendah, merendah, merendah hingga merendah, dapat osilasi dan menjadi residual. Yang dapat terlihat untuk RMSE terbaiknya di 8,74, lalu SNR sama dengan 21,5 desibel. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya sendiri Yusuf Masliawan. Dari tugas ini saya eh, dapatkan pelajaran yaitu bahwa dapat dilakukan yaitu adanya metode EMD yang merupakan metode untuk melakukan diagnosis of filtering yang paling ampuh dibandingkan menggunakan FFT, di mana dengan EMD ini kita dapat langsung memisahkan dari frekuensi yang tinggi menjadi frekuensi yang lebih rendah hingga menjadi residual. Dari sini kita dapat melihat langsung bagaimana bentuk asli dari sinyal milik kita itu sendiri. Untuk evaluasi bagi saya sendiri mungkin terdapat banyak sedikit coding tadi di bagian uh, shape awal dan yang kedua menjadi shape-nya.
dan akan saya jadikan pelajaran untuk di ngomong saya yang selanjutnya. Baik, mungkin begitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.